usah pusing bikin gimana itu nggak usah. Nah, ini guys, jadi kalau udah teknisnya, tadi Bapak Ibu bikin akun Instagram, kemudian melengkapi profilnya, kemudian ini terkait di teknisnya saja nanti. Jadi teknisnya itu di Instagram itu seperti apa, ini secara cepat aja ya, biar nanti saya bisa sedikit praktek. Nah, ini nanti ada link bio. Jadi ketika kita nanti udah tahu, udah bikin, nama kita seperti apa, username-nya seperti apa, ini namanya link bio ini, solusi kesehatan alami CSR. Nah, ini sama tadi yang di WhatsApp Business itu ya, kan ada deskripsi di WhatsApp Business itu, ini yang salah satunya menarik orang melihat, oh ternyata tokonya ini toko herbal, oh tokonya ini ternyata official partnernya Ronald, jualannya herbal gitu, oh herbalnya dari ramuan-ramuan tradisional. Itu bisa kita tambahkan di profil di Instagram. Kemudian profil picture-nya juga sebisa mungkin kita buat logo sendiri, logo toko kita itu kita buat dengan cukup baik. Kalaupun belum ada ya nanti bisa kita pergunakan foto kita atau foto produk kita. Oke, kemudian ini nanti sudah mulai ke teknis jualannya seperti apa, ini nanti juga sedikit akan saya jelaskan di prakteknya. Jadi yang terpenting itu nanti tambahkan nomor HP ya. Jadi kayak di link bio ini, di bawah profil picture di Instagram itu, di bawah foto itu nanti ditambahkan akun marketplace kita jika sudah ada. Ataupun kalau belum ada akun marketplace kita, minimal nomor HP kita. Jadi terkadang orang itu langsung ingin masuk atau ingin berkonsultasi lebih lanjut ke nomor WA kita. Nah itu tulis dengan link pautan wa.me. Jadi jangan langsung nomor HP ya, karena apa? Kalau dengan wa.me ini orang ini langsung masuk ke HP, ke WhatsApp kita, tanpa perlu harus mengetik angka atau mengesave nomor kita. Oke, jadi wa.me/berapa itu di paling akhir itu bisa kita tambahkan. Kemudian nanti mulai kita posting ini ya, sebelah kanan itu mulai nanti kita posting. Kemudian nanti ini di skip aja, nanti ini link-link tambahan lah, link-link tambahan di link bio profil ini nanti tambahan saja, terakhir aja. Kemudian di Instagram itu, di sebelah kanan itu nanti kita bisa lebihnya akun Instagram bisnis dibandingkan akun Instagram pribadi. Jika barangkali sekarang Bapak Ibu itu akun Instagramnya pribadi yang sudah punya, mulai dialihkan ke akun Instagram bisnis atau profesional akun. Itu bisa langsung dialihkan dari yang pribadi tadi ke akun bisnis, ataupun membuat baru langsung profesional akun. Karena apa? Karena di profesional akun itu kita bisa menganalisis data. Sebagaimana tadi di WhatsApp itu, di WhatsApp biasa dengan WhatsApp bisnis itu bedanya di analisis data. Di WhatsApp bisnis tadi bisa ketahuan ya, berapa yang sudah membaca, berapa yang sudah bisa menerima. Nah, di WhatsApp itu juga gitu. Akun-akun kita itu yang kita buat itu berapa banyak sih yang follow antara jumlah laki-laki dan perempuannya, terus kota-kotanya ada di mana saja sih gitu. Kemudian jangkauannya itu seberapa sih, itu hanya kita dapatkan jika kita memiliki akun profesional bisnis. Oke, ini kalau udah teknis jualan, saya percepat aja ya biar waktunya lebih singkat. Nah, ini yang tadi teknik di WhatsApp hampir sama. Jadi teknik soft selling, sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Pak Ali nih. Jadi jangan semata-mata langsung hard selling. Nah, ini soft selling nanti dengan berurutan antara edukasi yang kita berikan, berkelanjutan, kemudian produk. Nah, ini di slide terakhir barangkali bahasanya seperti itu Pak Ali nih. Jadi berikan tampilan yang lebih baik. Nah, ini contoh ya, kalau kita punya produk nih, produk makanan, kemudian hanya kita foto biasa, kemudian kita pasang jadikan status ataupun pasang di akun Instagram kita, kira-kira yang foto A ini menarik enggak? Tentu enggak menarik ya dibandingkan yang B. Nah, yang B ini tentunya kita modal dong untuk membuat gambar yang lebih baik lagi supaya bisa kita pasang di status WhatsApp kita, pasang di story Instagram kita ataupun di materi konten di Instagram kita. Nah, ini kita buat visual yang lebih menarik, kemudian kita juga memakai copywriting yang lebih bagus. Ini contohnya nggih. Nih, krim pemutih wajah terlahir saat ini ya seperti ini. Yang lebih baik seperti apa? Nah, itu mengarahkan orang dulu untuk penasaran gitu, mengengage orang, mengarahkan orang itu supaya oh, keren banget nih bahasanya, masuk lagi lebih dalam, masuk lagi lebih dalam, masuk lagi lebih dalam. Jadi jangan langsung hard selling. Jadi berikan edukasi dengan narasi-narasi yang lebih baik. Oke, jadi selanjutnya di Instagram itu juga kita bisa pasang story sama kayak di WhatsApp tadi, di status itu kita bisa pasang story. Kemudian kita bisa pasang materi di feed itu, di halaman depan itu
multi post, bisa sampai 10 kali yang tadi saya sampaikan itu. Jadi tidak hanya satu gambar saja, bisa berupa slide, halaman 1, halaman 2, halaman 3, sampai 10. Nah, ini yang banyak orang menggunakan, para penjual-penjual itu menggunakan 5 halaman pertama biasanya untuk edukasi dulu, kemudian ke-6 itu untuk pengenalan produk, kemudian halaman 7 sampai halaman ke-10 itu biasanya untuk testimoni produk. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengupload materi-materi video di Reels nantinya, kemudian kita juga bisa melakukan IG Live. Nah, ini perbedaan feed dan story. Jadi sudah bisa Bapak Ibu pahami. Kemudian habis itu kita berikan servis yang lebih kepada calon customer kita, yaitu dengan macam-macam lah, nanti kita secara individual bisa berinovasi, memberikan gratis lah, memberikan pembayaran COD lah, memberikan promo-promo yang lain, itu teknik-teknik saja nantinya. Ketika jaring itu sudah kita lempar, kemudian nanti orang itu akan kita mudah ketika kita berikan promo-promo yang lebih menarik. Nah, ini tools-toolsnya yang ada di Instagram, support yang ada di Instagram. Tidak harus Bapak Ibu punya ini hanya untuk informasi aja ya. Jadi ketika kita memiliki Instagram ya kita bisa memiliki Canva yang tadi sebut untuk bikin konten-kontennya, kalau mau bikin konten sendiri, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian juga untuk meriset hashtag juga ada sendiri, itu juga opsional semua lah ini. Yang penting Bapak Ibu punya akun Instagram, mudahnya seperti itu aja dulu. Ini hanya penjelasan secara opsional aja. Ini nanti lebih lanjut lah, nanti kalau ada waktu akan kita pelajari ini, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain, barangkali seperti itu. Nah, ini juga tools-toolsnya yang harus kita punya, barangkali nanti kalau kita sudah expert di Instagram, supaya materi-materi kita itu lebih berbobot, barangkali bahasanya seperti itu. Ini sama, caption writing, hashtag, itu nanti apa aja tools yang harus dimiliki. Memang banyak sekali Bapak Ibu tools-tools atau software-software yang sudah diakomodir untuk memudahkan kita gitu. Jadi posting pun nanti kita bisa schedule kan gitu. Jadi mau jam 6 posting sebagaimana tadi WhatsApp ya, ada WhatsApp sender yang memudahkan kita, Instagram pun seperti itu. Jadi kita mau posting pagi hari jam 6 gitu, yang kita udah schedulekan dari hari kemarin gitu, itu bisa kita lakukan. Jadi nggak harus posting saat ini, kemudian kita saat ini juga gitu, itu enggak. Jadi udah banyak tools yang bisa mengakomodir itu. Ya Bapak Ibu, materi Instagram secara garis besar, secara umum sudah saya sampaikan, jadi sekali lagi Instagram juga sama dengan WhatsApp. Yang pertama itu yang belum punya akun Instagram, mari kita segera buat akun Instagram. Kalau yang sudah punya akun Instagram, mulai dari sekarang kita perbaiki materi-materi yang saat ini mungkin kita tidak melakukan atau mungkin kita tidak memposting sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga, pasti banyak dari Bapak Ibu itu yang tidak istiqomah untuk posting setiap hari. Nah, karena algoritma dari mesin pencarian Instagram itu akan menaikkan akun-akun Instagram yang istiqomah setiap hari itu posting. Jadi usahakan setiap hari itu minimal banget itu posting sehari sekali. Syukur-syukur bisa 3 kali, syukur-syukur bisa 5 kali. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas ada waktu-waktu prime time, waktu-waktu orang itu membuka Instagram, sehingga ketika kita upload materi di jam-jam sibuk tersebut, otomatis apa yang kita posting itu akan di halaman-halaman teratas gitu. Jadi waktu-waktu habis subuh, kemudian jam 8, siang hari, ketika makan siang, sore hari, dan malam hari itu waktu-waktu yang sangat efektif untuk kita posting, dan supaya postingan kita itu dibaca oleh orang gitu. Jadi kalau kita posting jam 1 malam ya itu tidak akan efektif gitu, karena orang akan tidur dan pasti akan tenggelam gitu ketika tertimpa dengan postingan akun-akun yang lain. Jadi mudahnya sekarang nggak usah bingung-bingung dulu ya Bapak Ibu, mulai bikin akun Instagram dulu. Kemudian yang kedua itu mulai perbaiki, benahi profil yang ada di akun Instagram. Kemudian yang ketiga mulai posting materi-materi yang sudah ada, baik nanti bisa copy paste dari saya ataupun bisa bikin sendiri, mulai posting di akun-akun Instagram Bapak Ibu. Nanti lihat hasilnya, ketika follower itu mulai bertambah, mulai tumbuh, insya Allah nanti memudahkan kita untuk closing atau teknik berjualan. Oke, jadi ini slide terakhir yang saya sampaikan. Sekali lagi yang sering saya ulang-ulang katakan, sering Pak Gentawa katakan, mulai kita afirmasi dan niatkan bahwa segala bentuk afirmasi, segala bentuk afirmasi kita itu hanya benar-benar untuk ibadah kepada Allah, semata-mata hanya ibadah kepada Allah, dan kita afirmasi sekali lagi.